Kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Oleh karena itu, kalaupun saya mau bakar KPU hari ini, itu hak saya. Coba lihat sini dulu. Nah, naik pelakunya. Kemana semangat 45-mu? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Supron TV. Oke, bagaimana kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan kali ini kita akan mereaction kembali masih terkait Pilpres 2024. Nah, gimana hasil demonya? Mungkin ada yang ikut demo kemarin. Nah, gimana? Hasilnya paling capek ya, dan juga mungkin banyak yang terluka ya. Kemudian ada yang ditangkap juga. Nah, ini mereka kayaknya nggak sesuai apa yang mereka omon-omonkan ya. Jadi orasinya seolah-olah mereka itu garang ya, berani sekali. Tapi ternyata ya, kalau sedang ricuh, nah mereka itu tak berdaya. Kayaknya minta tolong ke Abah juga nggak ditolongin ya. Dan ini kita akan melihat cuplikan video-videonya. Nah, ini ada video, mari kita makan. Nah, si abahnya ini makan sate. Nah, anak abahnya ini malah makan sepatu. Dan juga ada ya seorang pemuda ya yang ikut demonstrasi. Waktu itu orasinya mau bakar KPU. Wah, mau bakar KPU. Nah, ternyata setelah ditangkap, nah nggak berdaya loyo ya, nggak sesuai apa yang diucapkan. Oke, bagaimana tanggapan para netizen? Apakah ada yang kasihan atau mungkin malah disyukurin ya? Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Kita bikin romantis. Nah, ini enak sekali ya, Abah Bikin dan paling romantis. golongannya ya. Sambil Nah, makan sate ya. Nah, yang bawah ini, yang ikut demo anak-anak Abah ini malah makan sepatu ya, bonyok semua ya. Bikin romantis. Rakyat. Itu yang takut, Bang. Ini rakyat yang tidak boleh dibodohi. Ya. Saatnya rakyat. Lagian kenapa pusing-pusing sih ngurusin seperti ini? Kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu kemarin, simple, bawa semua buktinya, bawa semua data-datanya, kapan, di mana, siapa, tanggal berapa, hari apa, Betul. bawa ke tim kuasa hukumnya, suruh nindak lanjutin, beres kan? Nggak perlu harus dengan berkor-kor mengancam membakar KPU lah. Emangnya KPU dibangun pakai uang nenek moyang kamu? Itu tadi ya yang mau bakar KPU. Emang KPU dibangun sama keluarga kamu? Nggak ada berhak Anda membakar-bakar KPU, membakar-bakar infrastruktur negara, itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Anda seorang yang berwawasan, Anda dipikir mungkin seorang yang smart, pinter, ya kan, intelektual. Tapi cara berpikir Anda itu justru memberikan suatu bentuk provokasi dan memberikan akal yang nggak sehat untuk rakyat, untuk masyarakat. Anda mengajak rakyat 01 dan 03 untuk bergabung. Urus saja dulu pribadi Anda di 01 sampai selesai gitu. Lagi pula juga 03 juga punya ituan sendiri, kok tuntutan sendiri yang nantinya diajukan gitu. Karena kenapa? Anda takut merasa kurang gitu masa Anda di 01 aja, makanya ngajak gabung di 03 gitu. Terus kalau 01 kamu sudah bergabung, akhirnya presiden jadi 2 gitu, wakilnya 2 gitu. Kok kadang-kadang aneh lucu gitu ya. Orang-orang di sini yang dipikir pinter, mungkin dipikir seorang yang intelektual. Heran, nggak habis pikir gitu. Bahkan lebih pinter orang-orang yang nggak berkuliah loh, saya pikir. Cara berpikirnya itu realistis. Apapun yang terjadi, ya udah terjadi. Yang penting Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia berjalan terus, gitu loh. Indonesia nggak ngalami keterpurukan gitu loh. Nah, betul ya apa yang diucapkan abang ini. Jadi dia itu tadi menstit ya video ada seorang yang melakukan demonstrasi, itu dia tadi yang mau mengancam membakar KPU ya. Nggak tahu jalan pikirannya gimana ya.
Oke, kita lihat ya video-video berikutnya ya. Oleh karena itu, kalaupun saya mau bakar KPU hari ini, itu hak saya. Nah ini, yang mau bakar Itu KPU. Kau usah rame-rame, Cak. Alah kate ngobong ate nyeluk koncone parane dhewe obong lek wani. Wis meneng. Sing jadi Prabowo. Ya. Wis kau usah rame-rame. Curang. Ditatar kayak son Jawa kok ngomong curang. Wis meneng. Poso-poso gak ilok. Ya. oleh karena itu, kalaupun saya mau bakar KPU hari ini, itu hak saya. Itu hak. Ini yang disebut demokrasi menurut versi kalian. Ketika ada perselisihan, dilanjutkan dengan amarah dan kekerasan. Kita itu orang timur, Bang. Kita itu orang Indonesia, Bang. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. KPU hanya sebagai penyelenggara. Tapi pelaku utamanya adalah masyarakat Indonesia itu sendiri, Bang. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menentukan pilihannya. Ketika Anda ingin dihormati, Anda ingin diakui, Anda ingin dihargai pendapat Anda, kenapa Anda nggak pernah mau menerima pendapat orang lain? Kenapa Anda nggak menerima pilihan orang lain? Bang, dalam satu pertandingan, ada pemenang dan ada yang kalah. Dalam satu kompetisi, role play itu diperlukan. Kenapa? Karena kita dalam berdemokrasi, namanya demokrasi pasti ada perbedaan. Namanya manusia pasti ada pilihan masing-masing. Terus kenapa ketika jagoan Anda kalah, Anda mau bakar KPU? Nah, itu ya. Bang, KPU itu hanya sebagai penyelenggara. Betul itu. Mengumumkan hasil akhir berdasarkan data yang ada di masing-masing TPS di seluruh Indonesia. Salahnya KPU di mana? Kalau memang KPU salah, kenapa saksi-saksi Anda di TPS, di pleno KPU kemarin, nggak berkomentar banyak? Justru yang dikomentarkan nggak ada buktinya. Dalam satu sidang dan mengambil satu keputusan, utamanya di situ adalah bukti, data. Negara ini adalah negara demokrasi, Bang. Ingat dulu 98, awal demokrasi kita pertama. Sebelum era-era tahun 98, suara rakyat itu terbungkam. Suara rakyat itu sudah ditentukan, Bang. Dan setelah masa reformasi tersebut, rakyat baru benar-benar punya suara. Seperti sekarang ini. Artinya apa, Bang? Setiap pemilihan hak warga negara Indonesia untuk menentukan pilihannya yang sesuai dengan keinginannya. Kalau memang dari kubu sebelah merasa ada kecurangan, tinggal dibuktikan, Bang. Betul itu. Tinggal buktikan aja ya, nggak usah bakar-bakar KPU. Tapi faktanya yang terjadi selama sidang pleno di KPU, nggak ada satupun kecurangan yang dinarasikan terbukti. Nggak bisa jawab saksinya kemarin. Kenapa mau bakar KPU? Bukankah di tempat Anda ada TPS? Apakah di TPS saudara juga terjadi kecurangan? Enggak. Pasti
yang menang tetap paslon 2 di TPS-nya. KPU itu aset negara. Betul, itu milik warga negara, milik KPU Indonesia itu ya. dibiayai oleh masyarakat Indonesia. Milik kita semua. Kok Jadi mau bukan dibakar? hanya abang saja yang punya hak terhadap KPU. Kami masyarakat pun punya hak untuk melindungi KPU. Betul, betul sekali. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami kebinekaan, yang menghormati perbedaan. Jadi nggak serta-merta ketika kita kalah kemudian mau bakar KPU. Negara Republik Indonesia ini yang tercinta ini, negara yang berdasarkan hukum. Kalau abang sudah nggak percaya lagi, terus siapa yang mau dipercaya? Dalam sistem kenegaraan ini. Bang, negara ini besar karena adanya perbedaan. Tapi yang terjadi selama ini, kita semua bisa menerima perbedaan. Oke, jadi benar apa yang dikatakan Bapak ini ya. Jadi KPU itu bukan haknya 1 atau 2 orang, tapi itu milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi tadi yang ngomong keluar-keluar di demo, hak mau membakar ya, berarti itu merampas hak seluruh rakyat Indonesia dan dia mau membakarnya. Nah, orang seperti ini layaknya nanti dihukum oleh rakyat Indonesia ini. Oke, langsung saja kita ke video berikutnya ya. Jokowi telah melakukan makar di negeri. KPU melindungi PKI, gulingkan Jokowi. Ini dia nih, satu lagi orang yang perlu dipanggil pihak kepolisian nih. Diduga telah melakukan pencemaran nama baik. Udah jelas perkataannya itu yang mengatakan bahwasannya Bapak Presiden Jokowi itu telah melakukan makar. Itu fitnah. Betul. Itu pencemaran nama baik. Dikatakan juga KPU itu melindungi PKI. Dia harus dapat membuktikan ya, harus dibuktikan baru bisa lepas dari jerat hukum. Tolong kepada Bapak Kepolisian dipanggil, diperiksa. Dia harus membuktikan. Kalau dia dapat membuktikan bahwasannya Bapak Jokowi itu telah melakukan makar, maka dia boleh bebas. Dan kalau dia sudah bisa membuktikan juga bahwasannya KPU itu memang benar-benar melindungi PKI, maka silahkan bebas. Tapi kalau tidak dapat membuktikannya, maka itu jelas adalah merupakan perbuatan pencemaran nama baik, fitnah, berita hoak. Jadi segera ya kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia menangani orang seperti ini, biar tidak ada lagi banyak berkeliaran orang yang asal ngomong ya tanpa ada bukti, ya sesuka hati, fitnah sana fitnah sini ya, biar memberikan efek jera ya. Nah, betul apa yang dikatakan Abang pengacara ini kayaknya ya. Harus ditindaklanjuti orang-orang seperti itu ya. Biar ada efek jerahnya. Suka atau bicara asal-asalan. Nah, ini yang Om bakar KPU tadi ditangkap ini ya. Cekain gak harap teuing dia mah dengan delka aing. Aku malang segitu aring setiap bengket malengan dia. Bahasa apa ini? Kalau bisa Saya aku kurang kumaha. paham. Si Oblak itu anu deket pejeng Pak Anies. Teu harap teuing digigireun Pak Anies bae. Teu sing sieunan. Gitu. Dia mah meniku harap-harap teh ngare demo teh. Ngabakar KPU Cina. Nah, KPU dibakar. Aksi unjuk rasa di depan gedung kantor KPU Jakarta diwarnai insiden. Seorang wanita diamankan paksa polisi lantaran diduga menampar seorang polwan.
Wanita simpatisan Partai Prima ini diamankan petugas kepolisian di depan kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Wanita ini diduga menampar seorang polisi wanita, namun ia berdalih spontan menampar petugas lantaran dadanya dipegang saat terjadi kericuhan dalam unjuk rasa. Kericuhan kembali terjadi saat sejumlah simpatisan lainnya mencoba menyelamatkan rekan mereka yang diamankan petugas. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menegaskan telah mengantongi bukti rekaman gambar peristiwa penamparan serta sejumlah saksi yang melihat langsung kejadian ini. Petugas akhirnya membawa wanita tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. Harus ditangkap orang-orang seperti ini ya. Jadi biar ada efek jerah ya. Jadi seenaknya saja ya menampar aparat kepolisian ini. Ini sudah melanggar ini. Nah, ini tadi yang mau bakar KPU. Bang, kemarin kok garang kayak petir. Sekarang garang kok kayak kolang kaling gitu mukanya, Bang. Selamat ya. Coba lihat sini dulu. Oh, ini guys. Yang mau bakar KPU guys. Mudah-mudahan di penjara seumur hidup biar kapok. Sok jago. Penjara seumur hidup Pak Kapolri. Biar gak mentang-mentang Pak Kapolri. Biar dibuat pelajaran itu. Sok jago, sok membela rakyat. Rakyat dibuat topeng. Penjara udah seumur hidup. Penjara seumur hidup. Oleh karena itu, kalaupun saya mau bakar KPU hari ini, itu hak saya. Itu hak. Hei, hak Anda semua. Hati-hati, polisi punya hak untuk nembak kamu juga ya. Seenaknya kamu. Coba lihat sini dulu. Kemana semangat 45-mu? Wah, waktu kemarin saya berhak membakar kantor KPU. Saya berhak, tidak ada yang bisa larang saya, ya kan? Cucungku ketawa. Kemana semangat 45-mu? Kemana gagahmu? Kemana jiwa keberanianmu? Inilah contoh ini. Sekali ditangkap polisi, kayak ayam kedinginan, kayak ayam basah kuyup, ya kan? Hilang semua jiwa beraninya. Nah ini guys yang ditakutkan. Kalau urat malu udah putus, sekali ditangkap polisi lemas. Enak. Anies hebat, Anies sudah benar, Anies paling pintar Pak Anies. Ada lagi anak abah. Coba lihat sini dulu. Lemes banget. Gimana kalau udah begini? Ada yang mau tanggung jawab buat lo? Kan gua udah bilang kalau demo hati-hati, jaga bacot lo. Ya, kalau demo boleh demo, tapi jangan nyakitin nama orang, jangan ngerusak fasilitas negara, apalagi lu ngancam mau ngerusak fasilitas negara. Hati-hati. Sekarang buktikan, nyatakan, ayo, siapa lagi? Jangan lu anggap diem. Indonesia, lu mau rusak Indonesia, nggak usah lagu-laguan. Ayo, siapa yang mau tanggung jawab lu kalau udah begini? Coba lihat sini dulu. Tenang toh. Kepenak. Oleh karena itu, kalaupun saya mau bakar KPU hari ini, itu hak saya. Ini sebelum ditangkap ini ya. Loh. Iki piye Thomas? Masa hanya gara-gara dibayar 100.000 Anda nekat membakar KPU? Yang benar aja, rugi dong.
Minimal kalau mau bakar itu dibayar 1 miliar, ya kan? Oh iya, selamat menikmati hidup baru dan baju baru. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Coba sekarang sudah begini, siapa yang mau tolong Anies Baswedan? Itu kan tidak mungkin. Anies. Coba lihat sini dulu. Waduh, kemarin ganas banget, sekarang kelihatannya lemas banget. Kenapa, Mas? Mas, semangat, Mas, semangat. Ampun, Pak Jago. Oke, itu dia tadi ya. Jadi intinya tadi itu ada yang mau bakar KPU ya di demo kemarin. Wah, itu semangat sekali ya. Punya hak mau membakar KPU. Nah, giliran ditangkap lemes banget ya. Kayak ayam lagi kedinginan ya. Dan netizen ngajak ketawa bersama-sama ya saat orang tersebut ditangkap. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.